Bismillah. 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 Bismillah.
dengan acara ini. Maka kondisi apapun jangan sampai mengurangi kebahagiaan kita semua. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah acara ke depan insya Allah yang banyak isi soal hukum sedikit dan insya Allah yang ajari lebih kemuliaan Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah makin dahulu sami kita hadir di majelis ini dengan niat yang sangat baik, dengan niat yang sangat tulus. Apa yang menjadi niat kita semua sudah disampaikan oleh beliau tadi, dan masing-masing tak perlu sami berdua niat bagus. Satu di antara niat yang paling tinggi adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu, dan ingin juga mendapatkan ridha Nabi kita Nabi Muhammad dan ridha guru-guru kita. Ini penting, ridha Allah, ridha Nabi, ridha guru, dan juga ridha orang tua kita. Ini penting. Apabila tiga ridha ini ada pada kita, maka insya Allah yang lulus kami akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan juga di akhirat. Alhamdulillah. Dengan jadi kiki? Alhamdulillah masih sehat-sehat dari nanti sekarang usia tidak meragukan di kesehatannya. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada memiliki sedikit dosa ditukar ke sana. Ya. Ya, karena dia merasakan dalam soal ini nanti tinggal balik jamaah yang menyerah dengan tidak menyerah. Bisa kita pahami mungkin. Mohon maaf kalau letak adanya pikiran dan sudut panitia turun ada speaker. Di tempat los speaker ada selalu seadanya dengan atau kulit berubah air masjid dan tak nak nanti. Dan seluruh panitia turunan los speaker lalu turunan los speaker tu di pojok nganggur berdua. Ya ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini sangat-sangat menunjukkan acara. Alhamdulillah mungkin kita dasar lagi. Mungkin bagus yang hanya cuma mungkin terlalu jauh enggak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus datang ke Sekoto? Oke, kira-kira. Ya. Kenapa tak lulus harus datang bersilaturahmi ke Sekoto? Sepotong berbeda, jawab ada lagi. Mesti dulu zaman selenai dulu datang dari sini. Aruan datang zaman selenai pada hari cahaya diri. Sampai bisa motor, di bagusan motor gitu. Nah, yang dulu rombongan terusan itu kedua tiba. Itu dulu semua. Pertama sopir lupa, yang kedua muatan di tengah masuk. Dari tengah masuk masuk. Dan datang itu nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepotong ini pasti boleh aku oleh pasti dengan haru tanpa untuk hijau. Terus kali oleh teman-teman telah angkat pelakon mulai masih jauh. Masya Allah, kesan jauh itu selalu berasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makin tak ketuan
Mekah jauh Madinah ini butuh perjalanan kerja 6 jam, itu sekitar 500 kilo. Makkah Madinah jalannya 500 kilo, butuh waktu 6 jam. Kita ini masih kawasan Lombok Barat, lalu ya tahu apa sehingga terasa agak jauh. Kita hanya butuh waktu sekitar 2 jam mau terlambat biasa. Pencatatan ini lagi-lagi hujan dari sopir ini sejam ada mataran lagi. Nah, jamaah yang oleh Allah, lama berbandingan ibarat ke bagaimana Nabi perjalanan Makkah menuju Madinah. Dalam perjalanan hijrah berapa hari Nabi? Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Perjalanan yang penuh dengan resiko, mungkin panas, kemudian jalannya sulit, jalannya jauh, hancur 2 hari, beresiko, biar beresiko. Nabi dikejar-kejar. Untuk apa? Untuk dibunuh. Malah orang yang berhasil membunuh Nabi sudah dijadikan 100 ekor korban. Mungkinkah lalu baru ya? Malah itu mustahil. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga baginda Nabi Muhammad. Allah yang menjagaku dari kejahatan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama ingat perjuangan Nabi, perjalanan Nabi yang begitu jauh dan begitu berat dan begitu sulit, maka insya Allah kita akan sepotong yang jauh itu. Bareng kalau bercerita oleh kita jauh ini, dia sepotong tu. Jadi apa di bawah aku jadi dulu memang. Ini bukan mana ini Allah silakan hubung mana. Dari yang mencandakan di sini, ini jamaah satu hasil tolong kalau ini, jadi tolong ini jamaah baru ini baru tidak tolong di sini. Alhamdulillah itu jamaah selain itu jadi yang sudah dipanggil jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini bagian daripada mengikuti nampak kilas perjalanan Nabi Muhammad sehadir-hadir marahnya tidak hari ini dakwah ialah dakwah bilhal, mengajak orang dengan cara. Salah satu contoh lain, jilbab begitu sulit, dia merasakan sendiri tuh legokok desa terus dan boleh ya Allah anak cukup 2 dengan jilbab nampaknya nyebur-nyebur. Yang sampaikan jilbab di pengajian, yang sampaikan jilbab di TV, alat mulai nyobaan cukup 2 dengan datang jebak pulang dah berjilbab pendek dengan suruh jebak menjilbab bernai guru orang berjilbabnya. Ya Allah, beratnya tahu. Nah, tapi setelah ada muslimat yang serentak berjilbab ke sana kemari, dia sambil dari berjilbab hal lain. Oke, dan itu yang namanya mereka dari dengan sebab muslimat lo sahabat yang berhizib ke sana kemari berjilbab, makin sembel dengan makan dia berjilbab. Makin menarik dengan makan di jilbab nabunin riwayat dia. Yang dalam bil hal dia pidato, dia ngaji, dia baca Quran, tapi dengan cara kita sudah dapat pahala besar. Itulah yang diharapkan oleh pimpinan Ponpes ini. Ya, dari campur sami datang diri untuk menjadi pengajar bagi orang lain. Ya, dakwah ini yang pertama. Dan kira bakur itu tidak cukup hanya sebatas dengan ucapan, tidak cukup hanya sebatas dengan
pidato harus juga dengan nikah al-hali. Mau tak pahalin? Alhamdulillah, dari kita berhizib itu artinya kita mengajak orang untuk gemar membaca hizib. Kita hadir di pondok pesantren, tentang satama anak tuan di pondok pesantren, luwe turun ke pahalin mau ini. Jadi tama anak ke pondok pesantren, terus luwe dengan milu nurut, maka semua yang ikut setelahnya paling pertama kali nama dia paling mulia. Gara-gara dia mau nurut bagus, dia teparan arah dakwah bil hal mengajak dengan cara. Masya Allah, jadi itulah yang diharapkan nanti di tahun ini. Kemudian yang kedua ada masalah Allah kita hadir di tempat ini. Sesungguhnya kita sedang membuat saksi. Saksi apa? Saksi ibadah. Dari milik perut dan perut sami sobol Bali sampai di tahun ini, nabi-nabi saksi lewati ini itu menjadi saksi baik di hadapan Allah. Era yang mumi anak niki, dorong niki di hadapan Allah. Ya Allah, Idul Ahad, bulan Rabiul Awal, bulan tersebut sedikit dia datang bersolawat bersyukur, dia datang berizin, dia datang ngaji, dia datang berdoa. Jadi saksi terus itu selalu. Coba lihat kilo saksi ini. Okay? Ya, alhamdulillah, jadi itulah yang kita harapkan. Namun enggak balik tahu juga jangan saksi balik aja. Juga saksi penting, saksi mobil ngeteh goreng anggur. Ada yang berizin dulu kan? Saya berizin dulu. Tapi dia nara dengan berizin dulu juga. Ada jokol lagi-lagi hadir, masya Allah, di panjang bikin jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mikir-mikir masih nampak-nampak pengajian di maulid, mikir puasa cerita saya suka mampu. Beliau menolak waktu itu tidak boleh itu dia menolak makin barang tidak doa nah ini doa ya yang ngomong dan tinggi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lama jadi dan mati harus biar orang jadi saksi kan ya. Aku pun jadi saksi tidak dulu. Saksi zikir, baca salawat sekali mauquf, sekali. Ia jadi ia kena Lombok Sami keliling di Lombok Barat ini. Tiap bumi Lombok Barat menjadi saksi ibadah di hadapan Allah. Tiap bumi Lombok Barat ini menjadi saksi berbuat baik di hadapan Allah. Menjadi saksi Lombok Sami yang tujuan di Nahdlatul Ulama ini dengan membaca hizib. Jadi oleh karena itu bermasalah Allah ketika ada program hiziban muslimin muslimat pimpinan dan jajaran pengurus daerah dengan seluruh jajarannya dengan pengurus cabang sampai anak cabang dalam tim, begitu juga pimpinan muslimat dengan seluruh jajarannya. Mari kita hizib. Bulan depan beta mungkin dorong beta dorong dasar kabel. Nah bikin ini mana tahu dasar kabel ini? Ingat ya, dasar kabel ini ambil foto dan dasar kabel. Ya dasar kabel dan itu ramadan seperti foto alhamdulillah ini. Dan ada berikut. Nah jangan hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan nanti pihak bumi ini menjadi saksi kita berzikir, saksi kita beriman, saksi kita beribadah, saksi kita bersilaturahim, saksi kita beramal soleh. Inilah yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan jemaah Allah perjuangan kita di Lombok Barat dalam rangka menyiarkan kalam Allah lewat organisasi Nahdlatul Ulama ini selalu mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu
diri dan kita semua yang hadir. Nabi mereka yang masanya Allah, yaitu belum ada ini burung boleh kamu belum ada boleh kamu boleh kamu burung dari monek balik dia kalau nih dari wakil suka belum kita guru haji betul Ketua Rahman Rahman sepotong mungkin Rahman kerja jadi ketua sepotong ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu ingin saya buatkan pada diri dan dulu semua Nabi, yaitu agar kita lebih mencintai, mengagungkan dan mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad di hari penting. Hadis itu tetap ingat Nabi bilang waktu bilang saat. Jangan ada satu detik kita lupa Rasulullah SAW. Sekalipun hanya sebatas ingat, sekalipun hanya sebatas ingat, tetap ingat. Yang kedua, pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Beda longgar, Nabi gawe, ingat Nabi. Apa yang kita ingat? Pertama adalah beliau kekasih Allah, pilihan Allah yang diberikan kemuliaan dan kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini jemaah sekalian bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang suci, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada dosa sedikit pun. Lamun yang pengusami dua ni ke pasti ada. Pihak dua ni ke ada benih kebaikan pada diri kita, ada juga benih-benih kejelekan. Pasti akan mulai-mulai. Biar kita nilai angan arah angan ke sholat, arah angan ke dia tuh ini ya arah pikiran ke sholat, arah pikiran dari sholat itu pasti ada pada diri manusia. Buah gawe sasa bagus jadi terkadang ada juga perbuatan kita yang tidak baik. Nikah itu jadi manusia. Lamun Nabi benar yang ada pada diri Nabi hanya kebaikan. Nabi sarale Nabi zahir Nabi luar selaku ni sholat sarale Nabi. Awak Nabi sholat, luar Nabi paling sholat. Apa yang ada pada Rasulullah bersih suci. Sehingga Nabi sabagi dan Sami dianggap najis dan kotor pada Nabi Muhammad tidak najis, disuci doang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi di suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Dia berbekam saat sedot darah ini ke dia bekam ala mulai tanggih kajukan dia tanggih Nabi yang hilang balik untuk kesehatan. Jadi di antara pengobatan tradisional dan ini namanya tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi adalah berbekam bertanggih. Nah setelah Nabi disedot darahnya menurut pesan dia sopok sahabi namanya Jabir. Wahai Jabir, bahasa Nabi, ini darah ni
lalu dulu, lalu jauh ya. Kiri kau salib dengan si dengan kacau kiri-kiri ini niat kebenjah si dengan hati mebet dan buka kiri-kiri lagu di tanah sambil kebenjah si dengan karena itu darah Rasulullah SAW. Tentu jauh mesti jaga mimpi dengan sepi mikir bapak turun hadis hadis dengan si dengan dia kebenjah si dengan mana-mana yang mikir munenam ya terus. Dinam darah Nabi. Setelah dia minum kembali dia kepada Rasulullah SAW. Ketika si Nabi dia turun makasih kau ada yang si dengan dia bejak si dengan bila yang minum minum. Bayangkan lagi apa kata Rasulullah SAW? Lan tani jannah butnan. Oh kalau begitu perutmu itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi kesalahan malah dipuji oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa darah Nabi itu suci. Islam Nabi suci itu haram nggak enak mereka. Nah dari mereka jangan sama apa yang ada pada Nabi semuanya suci. Sekalipun Nabi masuk ke kamar kecil, apakah itu najis? Tidak. Disucikan itu para ini jemaah Allah dari secara zahir Nabi ini kesuci bersih, hati beliau lebih bersih. Jangankan akan melakukan dosa dan maksiat. Para Basri salah satu guru kita di Umar Jalani beliau mengatakan hatta ham amal terlintas kecil dalam sholat denara Nabi. Semua yang ada pada hati beliau, pikiran-pikiran baik, niat-niat baik, malah apa yang ada dalam hati lebih baik dari apa yang dizahirkan. Dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikah dari segi kesucian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakini apa yang ada pada Nabi suci bersih dan tidak ada kejelekan sedikit pun. Nabi tidak pernah melakukan dosa. Nabi tidak pernah melakukan maksiat. Dari sejak lahir suci bersih sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahimahullah, kita tingkatkan pengagungan kita kepada Nabi. Jadi kalau pernah dalam pikiran itu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang agung, yang hebat, yang luar biasa, paling dicintai dan paling dimuliakan oleh Allah dari seluruh makhluknya, malah dari malaikat Jibril yang ia jamaah Allah ketika yang berusaha membaca selawat itu sedang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari selawat itu puji Nabi dengan Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Gabungan Nabi ini dengan makna salawat yang kita baca. Ada salawat namanya salatul aliyul qadar. Jadikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabi al-ummi al-aliyul qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi. Ini namanya salawat ali al-qadar. Ali al-qadar kedudukan yang tinggi, martabat yang mulia yang sangat agung di sisi Allah. Nabi kelebihan jamaah sekalian. Niki katanya Salatul Alil Qadri ini adalah salawatnya Sayyiduna Abu Bakar. Keistimewaannya saya rajin membaca salawat ini. Nanti ketika dia meninggal, ketika diturunkan di alam barzah, Nabi akan hadir menurunkan jasadnya. Mungkin Nabi akan hadir menurunkan jasad orang tersebut. Tapi antara ini Allahu a'lam, yang jelas itulah salah satu penjelasan ulama tentang kemuliaan Salatul Alil Qadri. Coba baca
diamankan, dibebaskan dari siksa kubur. Mendengar aja yang baca ini. Untuk mempermudah masalah, Nabi baca Allahumma salli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tahillu bihi al-uqad wa tanhalu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-qada'i wa husnul awaqib wa yustasqal ma dunakhi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin wa ada di kulli ma'lum. Saya baca ini dan masanya akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Salawat ini disebut Nabi salawat ini salawat Nabi nariyah nariyah api. Yuk angkat salawat Nabi, bukan salawatnya yang api. Lagu kaedahnya seperti secepat api yang menghanguskan kayu bakar. Makin menarik keras, menarik kayu buruk, sedot sekejap, pecahkan tulik, hangus. Ternyata secepat itulah hajat kita disampaikan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang diberitakan oleh Habib Salim bin Muhsin Al-Haddad Bondowoso, kepala sekolah SMPI yang ada di Bondowoso, yaitu anak buah Habib Taufik As-Segar. Diberikan oleh Bondowoso, calon bupati wajib hafal niki. Dan dia hafal salawat nariyah, dia lolos dari calon bupati ini. Bila tak usulan bahwa barat niki, saya perlu sahabat dan bupati ini. Jadi semua pegawai-pegawai yang ada di hafal salawat nariyah ini. Kemudian karena dengan inilah semua program akan dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi calon bupati harus hafal salawat nariyah di Bondowoso. Yang kedua, isi yakin masyarakat atau jamaah Bondowoso yakin sangat yakin sehingga nabi-nabi hajat dia yang baca termasuk penuh lamun kanti melihat sana melihat lekan anak itu melihat beli liwat anak itu membaca salawat itu yang kali-kali kira-kira mau membeli ini melihat amalan ini seleko-leko anak membaca ini model-model mau beli ini itu keyakinan masyarakat Bondowoso. Ya, kembali pada keyakinan. Nah, dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ia dikebasa menharap pokok maka sebenarnya itu bacaan ini. Insya Allah pada satu saat akan menjadi miliknya unik. Beli memang lalu dedek baik beli atau nanti dari macam-macam dari pada sebelum. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini namanya sholat nariyah yang istimewanya luar biasa dari segi makna. Allahumma salli sholatan kamilah. Ya Allah, kami berhadiah sholawat yang paling sempurna. Wasallim salaman tamman, dan salam yang lengkap. Jadi baca salawat ini kita semua sedang menghadiahkan salawat yang paling sempurna dan salam yang paling lengkap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Biar salawat lengkap baca sejenak, ye wajib baca sih. Masya Allah, ini sehebat ulama susun bawah ni. Allahumma salli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad. Ya Allah, kami menghadiahkan salawat dan salam kepada
padanya kan al-luhil uqad, maka terbuka semua ikatan-ikatan yang membuat sulit. B, sampai sulit-sulit ini terbuka semuanya ya Allah. Dia kena nikah. Padam balidu bihil warab, semua masalah-masalah yang menjadi beban agar semua dihilangkan oleh Allah. Wa tuqda bihil awaid, agar disampaikan semua hajat-hajat. Lebih hajat yang mestinya tidak ada orang yang hidup kecuali dia punya kebutuhan. Dengan membaca ini insya Allah akan disampaikan kebutuhan dan hajat oleh Allah. Wa tuqda bihil awaid wa tunalu bihil raghaib, sesuatu yang raghaib itu sesuatu yang mahal dalam hidup kita agar bisa diraih. Nabi paling berharga dalam hidup tidak melihat haji, melihat umrah, raghaib tadi. Nabi akan melihat rezeki sehalal, raghaib, sehat, raghaib. Nabi anak yang soleh-soleha, raghaib katanya balik soleh ya. Bagi soleh bang balik ini, bagi soleh bang balik ini. Yang jelas sehat, rezeki lancar, keluarga yang baik, selamat dunia akhirat, itu semua namanya raghaib. Wa tunadu bihir raghaib. Apalagi yang terakhir, wa husnul, ya Allah, di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Wa yustasqa biwajhihil karim, ya Allah, dengan kemuliaan wajah Nabi Muhammad, karena dengan wajah Nabi Muhammad dulu turun hujan. Baik ya Rasulullah Abdul Muttalib, saya Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Muhammad SAW, mengharap juga yang baju sih Ibrahim ini kan. Nah coba baca rohan itu tidak berulang lagi. Nah coba baca dulu selaku ibu itu Mahathir Wa
sebab ketika Nabi masih bayi, Nabi Abdul Muttalib, ya Allah, dengan kemuliaan wajah anak ini turunkan hujan, langsung turun gomang ke bulan petang turun hujan. Itu sudah orang bertawasul, ya tawasul, meminta kepada Allah dengan menyebut hamba yang mulia. Masih mulia Nabi waktu itu masih bayi. Masya Allah, dari dahulu saya berdoa dengan sholawat ini semuanya kita sedang meminta dengan kemuliaan bagi Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita baca ini sedang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dari pertama, yakini Nabi orang suci bersih. Yang kedua, orang agung. Yang ketiga, eratkan hubungan kita dengan Nabi dan baik. Bilang waktu, bilang saat. Cara mengingat Nabi mudah. Mungkin jangan sampai diberi sejauh ini obat. Dari tinggal Nabi mulai untuk selawat setiap gerakan kita. Sampai lagi dulu ibu dari demak, nampian, demak keras, memenuhi baju salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Besok beras, baju salawat. Siap anduk, baju salawat. Kemudian ada ikut pihak kopi sambil saulah-ulah baju salawat. Tidak banyak romin ibu-ibu ikut pun kebiasaan semama. Ulama itu ibadah salawat, insya Allah bomoh di hari ini. Bila di bomoh sama berarti? Bisa bomoh, apa kira bomoh? Aduh, bomoh, namanya ngerti nggak bomoh lah. Bomoh, naat ini no, mati beda bang. Ya, pasti naat, bomoh. Baca salawat. Ya putih, untuk ya putih merong-merong dari salawat. Bajuan loh yang merong jadi. Ini lagi. Baca salawat terutama ketika kita memasak. Tidak dia baca salawat agar rahmat Allah bahwa Nabi hadir di setiap makanan-makanan kita. Itu karena alam ini ada semuanya dengan sebab baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi nasi ini jemasnya beras ini. Ada seorang ulama yang ilmu kesehatan, beliau itu dokter spesialis hebat. Tak tahu madrasah tidak sebagai pengajian. Lupa jangan. Beliau sudah haji. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan yaitu hasil ahli kesehatan macam cerita kan, jauhi gula, jauhi minyak, jauhi nasi yang dahulu. Ini itu jawabannya minyak, gula, nasi. Baik, nanti ada gurannya. Dia kalau itu, dia disuruh ini kan, jauhi yang tiga ini. Bagaimana menurut hukum? Jauhi. Alamun gula yang sepakatlah. Karena itu dokter spesialis yang sepakat dikurangi. Yang kedua, minyak yang sepakat dikurangi. Yang sepakat. Lalu tidak makan nasi, tidak makan beras, yang tidak sepakat kunyit. Kemudian, tahu enggak beras ini Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beras itu dia jadi cahaya Nabi. Dia dengan kedua Nabi Muhammad. Jadi jangan saya tidak sepakat dengan dokter yang mengatakan nasi beras itu jauh. Kenapa? Karena beras ini Allah ciptakan dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma diatur saja kesan jadi dua lalu terjadi.
makanya dinyambung berkah di masanya mon urusan meriap kemudian waktu habis telur ada nasi ini nyambung berkah lama berakhir sholawat. Ini sana akan nurnya Nabi. Sholawat itu adalah rahmat Allah yang Allah turunkan dengan sebab sholawat sebenarnya. Nah ini dari dia ada satu orang yang sangat hebat, terkenal ucapannya lain, cerdas sekali. Setelah ditelusuri bagaimana cara hidupnya, mungkin jadi si bapak, si ibu, kemudian hebat dari dengan itu, ternyata yang dimuliakan oleh Allah. Kuncinya, ayo orang. Kuncinya adalah terang, gitu kan? Tapi anak itu ternyata kuncinya ada pada ibunya. Dengan sehebat itu ternyata kunci ada pada ibunya. Ternyata ina mulai bilang yang botik ni beras baca salawat. Allah bilang sekolah Allah Allah macam mau sekolah bila salawat. Demi ibu anak kemarin Allah salli ala sayyidina. Ternyata anak jadi orang hebat. Iyo dia nyambung nurnya Nabi Muhammad pada beras itu dengan salawat yang dibaca. Dia bercerita begitu banyak kasus di Lombok Barat ini dari 4.000 pasang yang menikah 1.000 sekian orang yang gagal dalam pernikahan tidak sesuai dengan harapan. Nanti sebab nikah dua-dua dia mau baca salawat dua-dua. Bisa jadi ketika dia ibunya memasak dia baca salawat, suaminya anak dia baca salawat, maka sebanyak nikah dia belum sangnya hadir kita mulai demak beras baca salawat. Allah suapan anak Allah Nabi darah yang dibawakan. Kemudian karena salawat itu pasti diterima oleh Allah. Satu salawat 10 rahmat turun. Mungkin dengan Anda bawa itu baca salawat sekali 10 rahmat Allah sudah pasti turun. Lalu rahmat Allah yang turun dengan salawat kita baca, itulah yang mendarah mendaging dengan anak kita. Pasti jadi orang soleh. Mulai ini ya Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti diri Allah SWT ketok bawa Allah SWT. Baik semua Allah turun masaku Allah SWT. Tumpah minyak Allah SWT. Masya Allah. Iya dan itu ya lalu biasa aneh sih tengah si bapak-bapak dan guru-guru kira mulai ini ke pagi oh pengaji oleh si kotor mulai gini dia bahasa si kotor dia ingat ini kan hari salah faedah manfaat cara lain itu baik dia ada amalan ada kan mulai di mulai dari motor sampai balik masing-masing Allahumma sholli ala sayyidina. Mungkin kemudian salawat sedikit lalu sedunia akhirat isinya. Ini salawatnya seorang ulama namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Karfi. Ayarannya Al-Imam Ma'ruf Al-Karfi. Aranakabnya Al-Imam Al-Ma'ruf Ma'ruf Al-Karfi. Ini Karfi Karfi Karfi. Niki wali di antara awliya Allah dan menara atau tulis wali Allah pasti beliau nomor pertama atau paling tidak nomor 2 setelah Ibrahim bin Adham. Namanya Al-Imam Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karfi. Beliau ni ke zaman namanya kubur menjadi warna. Dari kubur ini kan menjadi obat segala macam penyakit. Dengan sakit itu ya selesai oleh sehat. Nah itu Ma'ruf Al-Karfi itu. Salah satu salawat yang beliau baca, salah satu bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad min ad-dunya wa min al-akhirah. Coba
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Nabi artinya, ya Allah, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad, solawat yang memenuhi dunia akhirat. La ilallah, sekali dibaca ini ya, dengan niat solawat yang memenuhi dunia dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Ia dibaca di sambil berteriak sambil dia, ya Allah, barokah ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Mungkin ini saja yang sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kita berdoa, mari kita baca sholawat sambil memuji arah-arah 10-20 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin. Urusan apa saja yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, terutama tugas-tugas kita yang betul Allah ini untuk menyukseskan hulkah madrasah MWDI yang ke-90 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil'ad dunya wa mil'al akhirah. Barang-barang malam ini seterusnya agar kita mendapatkan syafaat Nabi di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.